Lalu kemudian di paruh kedua musim ini, penampilan Marcus Thuram dan Di Marco agak sedikit anyep ya. Akan tetapi untungnya ada dua pemain kita lainnya yang gantian on fire, yaitu Lautaro dan Dumfries. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, selamat menyambut pekan yang baru. Senin tengah malam yang lalu, tim kesayangan kita tidak menyia-nyiakan kesempatan mengambil poin penuh atas tim peringkat 17 Lecce. Inter menang 0-4. Di pertandingan tersebut Inzaghi menyimpan tenaga 4 pemainnya ya. Di lini belakang kita menyimpan Pavard, lalu di lini tengah kita menyimpan 3 pemain sekaligus, Aslani, Barella, dan Di Marco. Akan tetapi sama sekali tidak menurunkan kualitas permainan. Untuk yang kali ini Inter bermain cantik, mendominasi pertandingan selama 90 menit penuh dan tidak pernah kesulitan membuat peluang. Bahkan teman-teman, di babak pertama kita sudah unggul 2 gol ya, yang mana sebetulnya menurut gua seharusnya kita bisa menciptakan lebih banyak gol lagi. Gol pertama Inter berawal dari kesalahan yang dilakukan oleh pemain Lecce di area pertahanan mereka sendiri. Bola dicuri oleh Marcus Thuram, lalu kemudian wah gokil, Thuram meliuk-liuk luar biasa, menusuk ke kotak penalti, memancing pemain-pemain Lecce untuk mendekat ke arah dia, lalu kemudian memberikan assist cantik ke tengah, disontek saja oleh Fratesi. Ini teman-teman merupakan definisi nyata ya, bahwa assist bisa lebih cantik dibandingkan golnya itu sendiri. Akselerasi Thuram sungguh luar biasa, memanjakan mata. Akan tetapi kita juga harus memberikan apresiasi khusus kepada Fratesi atas insting golnya. Ini kita coba lihat teman-teman, saat pemain Lecce kehilangan bola dan kemudian Thuram mulai beraksi, di sekitar situ ada banyak pemain Inter, tetapi cuma Fratesi yang punya insting bergerak vertikal ke arah kotak penalti. Dia membuat dirinya tersedia mendapatkan bola untuk mencetak gol. Pergerakan tanpa bola seperti ini teman-teman, nilainya mahal banget ya. Di lini tengah Inter cuma Fratesi yang punya kemampuan ini. Fratesi sebagai seorang gelandang harus diakui lah bahwa skill dia untuk build up serangan ya, untuk bahu-membahu membangun serangan, ya bisa dikatakan menengah lah. Bahkan untuk ukuran Inter dia ada di bawah rata-rata. Akan tetapi Fratesi punya kelebihan lainnya, yaitu insting mencetak gol. Positioning dia, pergerakan dia tanpa bola selalu membahayakan gawang lawan. Ya semoga Inzaghi bisa lebih memaksimalkan kemampuan Fratesi ini ya, dibandingkan kita terus mengeluh atas kekurangan Fratesi yang kerap tidak terlihat ketika Inter sedang membangun serangan ala Inzaghi ball. Lalu kemudian gol kedua untuk pertandingan ini berawal dari Zielinski mencuri bola, lalu kemudian bola didapatkan oleh Lautaro. Dia aksi individu soloran mendekat ke arah kotak penalti, lalu boom, tendangan kaki kiri jarak jauh merobek jala gawang Lecce. Gila ya teman-teman, Lautaro bener-bener gol dengan tingkat kesulitan tinggi, berasa gampang banget di kaki Lautaro. Nah kemudian di babak pertama Inter sebetulnya mencetak 2 gol tambahan, tetapi dianulir ya oleh VAR. Yang pertama melalui Augusto memanfaatkan umpan terobosan dari Lautaro. Dia masuk ke kotak penalti, shoot menggunakan kaki kiri. Lalu kemudian gol kedua yang dianulir lagi dan lagi, berawal dari kapten kesebelasan kita. Buset deh, Lautaro menurut gue seharusnya bisa dapat man of the match sih. Dia terlibat banyak dalam aksi serangan kita. Nah yang kali ini umpan Lautaro diberikan kepada Thuram, yang kemudian berlari menusuk jantung pertahanan Lecce. Lalu Thuram mengirimkan umpan ke kiri, Fratesi tap in saja seperti gol pertama teman-teman. Bola masuk ke gawang dengan mulusnya. Akan tetapi sayangnya lagi-lagi Marotalik ya, 2 gol Inter dianulir. Lalu di babak pertama Inter juga punya peluang untuk memperbesar kedudukan melalui Marcus Thuram mendapatkan bola di kotak penalti, sudah sangat dekat dengan gawang. Akan tetapi memang ini bola liar dan tidak pakai dikontrol, jadi sangat sulit untuk diselesaikan. Tendangan Thuram tipis saja melenceng dari gawang. Babak pertama ditutup dengan skor meyakinkan 2-0. Lalu kemudian memasuki babak kedua, gua pikir Inter akan mencetak gol cepat, kill the game.
Tetapi ternyata tidak, justru Inter agak shaking nih, agak bergetar di awal-awal babak kedua. Lecce bermain jauh lebih cepat dan menggigit. Mereka beberapa kali membahayakan gawang Inter di 15 menit awal babak kedua. Ini sebetulnya teman-teman kalau dilihat dari sisi statistik ya, shotnya Lecce ke gawang Inter banyak banget teman-teman, 17 shot. Dan total shot on goalnya pun cuma berbeda 1 dengan Inter. Peluang Lecce di babak pertama didapatkan dari penyerang mereka nih yang tampil sangat berbahaya di pertandingan ini, Kristikov. Dia shoot dari luar kotak penalti menggunakan kaki kanan, ditepis oleh Yann Sommer. Lalu kemudian di babak kedua ini Lecce juga ada shot on goal, shoot dari jarak jauh teman-teman. Lecce sangat kesulitan masuk ke kotak penalti Inter, jadi mereka mengandalkan shoot-shoot jarak jauh. Nah, untuk shoot yang kali ini lagi dan lagi bisa ditepis dengan penuh gaya oleh Yann Sommer. Namun selebihnya teman-teman, secara garis besar Inter bermain dengan sangat nyaman baik di babak pertama maupun babak kedua. Untuk gol ketiga Inter berawal dari kapten kesebelasan kita, Lautaro teman-teman. Dia bergerak ke arah kanan kotak penalti diikuti 2 pemain Lecce. Tidak diduga-duga, Lautaro justru memberikan umpan dengan back heel mengecoh 2 pemain lawan. Bola didapatkan oleh Dumdum, dia coba masuk ke kotak penalti walaupun ditempel ketat oleh pemain Lecce. Dan kemudian begitu mendekat dengan gawang, shoot kaki kiri oleh Denzel Cristiano Dumfries. Kemudian gol terakhir Inter di pertandingan ini dipersembahkan melalui titik putih. Diawali oleh Marcus Thuram memberikan umpan terobosan ke Fratesi. Dia dijatuhkan oleh kiper Lecce. Penyerang asal Iran mengeksekusi dengan baik dan melahirkan gol pertamanya untuk Inter di Serie A. Kemenangan meyakinkan yang membawa Inter terus menempel ketat Napoli. Jangan kasih kendor. Terlebih mulai minggu depan memasuki bulan Februari, Inter akan menghadapi jadwal super ganas. Kita akan menghadapi Milan, Fiorentina, dan Juventus. Aduh, ngeri banget. Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Lalu kemudian yang berikutnya, seperti biasa gue punya catatan-catatan menarik ya dari pertandingan. Tetapi sebelumnya gue ingin mengajak teman-teman semua untuk ikutan giveaway tebak skor pertandingan lawan Monaco. Berhadiah Rp100.000 yang disponsori oleh salah satu kawan kita, Interisti Kalimantan Barat. Informasi lebih lanjut teman-teman silakan langsung cek saja Instagram @cekinggita. Oke, catatan yang pertama harus gue berikan kepada Lautaro. Bukan cuma karena golnya yang luar biasa, yang semakin menegaskan bahwa Lautaro sudah kembali ke performa terbaiknya. Nah, di pertandingan lawan Lecce ini, yang salut dari Lautaro adalah dia terlibat hampir di semua serangan-serangan yang dibangun Inter. Bahkan seharusnya dia juga bisa memberikan 1 assist untuk Carlos Augusto dan 1 pre-assist untuk gol kedua Fratesi. Dia memberikan umpan membelah lautan kepada Marcus Thuram ya, yang kemudian memberikan assist kepada Fratesi. Menurut gua teman-teman, di pertandingan lawan Lecce ini sebetulnya Lautaro sangat layak menjadi man of the match. Tetapi ya sudahlah, setidaknya dia menambah 1 gol nih yang membuat Lautaro kini sudah mengemas 9 gol di Serie A. Ini bisa-bisa teman-teman jumlah gol Lautaro di akhir musim nanti akan melebihi Marcus Thuram. Kemudian yang berikutnya catatan menarik gue berikan kepada sang partner Marcus Thuram yang telah membayar tunai ya permainan buruk dia di pertandingan sebelumnya melawan Sparta Praha. Waktu di pertandingan lawan Sparta dia bermain kelemar-kelemar. Ketika teman-temannya sedang membangun serangan, dia malah jogging diam saja dan bergerak menjauh. Nah, berbeda sekali di pertandingan lawan Lecce. Di gol pertama Fratesi, dia meliuk-liuk. Lalu kemudian juga hampir ada 1 assist tambahan untuk gol Fratesi kedua. Dan kemudian di gol keempat kita, sebelum Fratesi dijatuhkan oleh kiper Lecce, itu bola didribble oleh Thuram dari tengah lapangan. Begitu mendekat ke kotak penalti, dia langsung kasih umpan terobosan. Lalu kemudian catatan gue yang ketiga, gue berikan kepada pemain terbaik Inter di awal 2025 ini, Denzel Cristiano Dumfries. Namun teman-teman, kalau diperhatikan lebih seksama ya, di pertandingan lawan Lecce, Dumdum bermain terlalu berhati-hati. Dia tidak bergerak seenergik, seeksplosif biasanya. Dan itu sangat bisa dimaklumi ya. Dumfries sepertinya sangat menghindari dia kena kartu kuning yang akan menyebabkan dia absen di partai berikutnya Della Madonnina. Nah, untungnya di pertandingan lawan Lecce, Dumfries tidak kena kartu sama sekali. Tapi teman-teman, pada sadar nggak sih?
kita di musim ini, di paruh pertama ada dua pemain yang sangat on fire, yaitu Di Marco dan Marcus Thuram. Wah, kedua pemain ini berlomba-lomba bergantian mencetak gol di setiap pertandingannya. Lalu kemudian di paruh kedua musim ini, penampilan Marcus Thuram dan Di Marco agak sedikit anyep ya. Akan tetapi untungnya ada dua pemain kita lainnya yang gantian on fire, yaitu Lautaro dan Dumfries. Seandainya saja teman-teman, keempat pemain kita ini on fire secara bersamaan ya. Lautaro, Thuram, Dumfries, Di Marco. Wah, pasti sangar banget Inzaghi Ball. Kemudian yang berikutnya, catatan menarik gue berikan kepada Fratesi, sang pemain terbaik di partai lawan Lecce. Akhirnya setelah sekian lama absen, Fratesi main juga ya jadi starter. Dan dia benar-benar membayar kepercayaan Inzaghi dengan mencetak 1 gol dan menjadi pemain terbaik di lapangan. Ini teman-teman, kalau menurut Inzaghi, ternyata Fratesi dalam 20 hari terakhir ini kondisinya sedang tidak prima. Makanya ada beberapa momen sebetulnya Fratesi bisa saja tuh menjadi starter. Akan tetapi Inzaghi berubah pikiran karena tidak mau ambil risiko. Nah, di pertandingan Lecce, Fratesi sangat amat bugar sehingga diberikan kesempatan oleh Inzaghi. Lalu kemudian catatan yang terakhir gue berikan kepada sang wasit magang yang sangat menyebalkan. Pertama, ada kontroversi soal handsball ya. Kok bisa-bisanya itu kena tangan di kotak penalti, bahkan VAR dicek pun tidak. Lalu kemudian yang kedua, De Vrij kena kartu kuning. Aduh, kartu kuning super nggak penting. Pelanggaran pertama De Vrij ya, harusnya diperingati terlebih dahulu. Dan yang lebih menyebalkan lagi dari momen kena kartu kuningnya De Vrij ini adalah tepat beberapa detik sebelumnya itu Carlos Augusto ditabrak pemain Lecce, ditabrak sangat keras. Akan tetapi wasit tidak menggubris sama sekali. Tetapi yang paling mengkhawatirkan dari kepemimpinan wasit di partai lawan Lecce adalah dia bisa membuat pemain Inter cedera. Lecce main sangat kasar. Barella, Fratesi berapa kali disikat. Bahkan Barella itu ada satu momen mengerang sangat kesakitan ya. Karena gue lihat Barella setelah kejadian itu dia tidak berlari maksimal. Dia pincang sampai dengan menit akhir pertandingan. Sementara Inter sudah tidak bisa melakukan pergantian pemain, tidak bisa menarik Barella karena seluruh jatah pergantian sudah digunakan. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you.